Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku, umat paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Yegan yang terkasih, dan seluruh umat, pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 kita kembali dikuatkan oleh sabda Tuhan yang akan menemani kita di dalam menjalani hidup. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, Engkau selalu memelihara serta memperhatikan siapapun di dunia ini. Engkau menyampaikan sabda sebagai cahaya di jalan. Kami mohon semoga mata kami tetap terbuka terhadap Putra-Mu, cahaya kehidupan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus dalam hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu. Kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, sabda Tuhan Yesus senantiasa relevan dan tepat dalam hidup kita sepanjang zaman, bahkan juga untuk saat-saat ini. Ketika corona menyerang, tiba-tiba lalu kita menjadi peduli sama orang lain. Meskipun sebelum-sebelumnya juga telah banyak kepedulian itu, akan tetapi seringkali masih diukur dengan ukuran-ukuran tertentu, karena sistem dunia ini seringkali membuat kita tidak bisa memberi secara cuma-cuma. Mikirnya adalah apa yang kita dapat, bukan apa yang kita beri. Padahal sejatinya kita telah mendapatkan banyak hal dari Tuhan, dan itu kita dapatkan secara cuma-cuma, termasuk dalam hidup ini, dalam perjalanan kita lalui, dalam pendampingannya, dalam juga pemeliharaannya. Meski mungkin banyak kesulitan, tantangan, dan tidak mudah, tetapi bahwa kita tentu menyetujui bahwa Tuhan memberikan hal itu, anugerah itu secara cuma-cuma. Maka marilah kita, semoga bukan karena ada hal yang harus kita tangani bersama, tetapi setiap hari kita juga memberikan kasih kita kepada sesama secara cuma-cuma, karena itu akan membuat kita memiliki atau menjadi pribadi yang lepas bebas, sebagaimana Yesus tadi menyuruh atau mengutus para muridnya untuk tidak membawa bekal apapun, tetapi percaya lepas bebas pada penyertaan dan pendampingan Allah. Meski kita juga tidak mungkin untuk melepaskan begitu saja, tetapi yang penting di sini adalah sikap hati yang lepas bebas, artinya tidak pernah lekat dengan apapun juga. Sehingga ketika kita sedih, kita tidak terlalu sedih. Ketika kita gembira, bahagia juga tidak terlalu kita bahagia, tetapi tetap bijaksana, karena sadar bahwa semuanya itu adalah anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan. Kita pun berani untuk membagikannya, memberikannya juga secara cuma-cuma.
Intinya adalah agar kerajaan surga yang sudah dekat itu menjadi nyata bagi semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, untuk memiliki hati seperti hati Yesus yang lepas bebas, yang hanya mengandalkan Allah, percaya kepadanya, yang terus-menerus memberikan hidup dengan cuma-cuma bagi keselamatan sesama. Senantiasa dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.